dari pimpinan. Badan Anggaran DPR RI menyetujui permintaan pemerintah akan menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar 350 triliun rupiah. Terbagi untuk subsidi energi sebesar 74,9 triliun rupiah serta kompensasi energi sebesar 275 triliun rupiah. Jumlah ini naik tinggi dari yang dialokasikan APBN sebesar 152,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan harga Pertalite LPG 3 kg dan tarif listrik untuk menengah ke bawah tahun ini tidak naik. Bahwa kita akan menaikkan seluruh subsidi kompensasi mencapai 350 triliun di atas subsidi energi sekarang yang sudah mencapai 154 triliun. Ini tujuannya agar Pertalite, solar, minyak tanah, LPG 3 kilo dan listrik bisa tetap dijaga harganya karena memang pemulihan ekonomi masih dalam tahap yang sangat awal dan harus kita jaga dan daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih. Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan rencana penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi ini bertujuan menjaga stabilitas harga BBM dan LPG. Dampak tingginya harga komoditas energi tidak dibebankan sepenuhnya kepada harga domestik. Sebagaimana kita bahas tadi, administrative price, namun di sisi lain, suplai kebutuhan komoditas energi domestik perlu dijaga termasuk kesehatan keuangan badan usaha Pertamina dan PLN. Oleh sebab itu, Banggar DPR menyetujui tambahan alokasi subsidi energi sebesar 74,9 triliun dan tambahan alokasi pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar 275 triliun. Direktur Selyos Bima Yudhistira menyebut tidak menutup kemungkinan beban alokasi subsidi akan meningkat lagi jika harga minyak mentah terus naik. Tidak menutup kemungkinan dinamika yang terjadi khususnya pada semester kedua ini bisa meningkatkan lagi beban alokasi subsidi energi. Dan tidak menutup kemungkinan bisa mencapai 250 sampai dengan 350 triliun rupiah. Jadi artinya pemerintah tetap harus memprioritaskan subsidi energi karena ini sangat penting untuk mendukung pemulihan daya beli. Di tengah meroketnya harga minyak mentah dunia, pemerintah harus tetap menjaga daya beli masyarakat. Subsidi dan kompensasi energi diharapkan menjadi solusi untuk menjaga daya beli. Tim Liputan Kompas TV. Sapa Indonesia Malam berlanjut bersama saya Sofi Syarif. Saudara, setelah Anda simak informasi tadi, pertanyaannya sebenarnya apakah dengan akan naiknya subsidi dan kompensasi energi ini dipastikan bahwa BBM subsidi, LPG 3 kg dan tarif listrik menengah ke bawah tidak akan naik? Saya akan langsung berbincang dengan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Pranowo, kemudian Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, serta peneliti Indef Asia M. Rahbini. Selamat malam Bung Justinus, selamat malam Pak Said, selamat malam Mbak Asia. Selamat malam. Ini saya ke yang mewakili pemerintah dulu nih, ke Bung Justinus. Jadi apa dasar naiknya subsidi dan kompensasi energi ini? Ya, sebagaimana kita ketahui kemarin dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, kita berkonsultasi sekaligus mengambil keputusan karena mencermati dinamika ekonomi politik global dan domestik, Mbak Sofi. Jadi karena asumsi APBN 2022 yang dirumuskan tahun lalu belum memperhitungkan dinamika terutama adanya perang antara Rusia Ukraina dan juga kenaikan harga ICP yang sudah mencapai 100 US dollar per barel. Ini tentu berdampak kepada postur APBN 2022. Maka dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, karena apapun itu, tanggung jawab pemerintah dan DPR adalah memastikan keselamatan rakyat. APBN sebagai instrumen harus diabdikan untuk kepentingan itu. Maka kemarin kita merespon dengan cepat supaya dinamika ini bisa kita serap melalui APBN dan dipastikan masyarakat, terutama menengah bawah, tidak terdampak oleh dinamika ekonomi politik global tersebut. Sekaligus kita juga menata ulang postur APBN sehingga lebih resilience dan bisa adaptif. Pak Said, DPR setuju ya dengan usulan pemerintah ini ya? DPR bukan setuju,
DPR sebenarnya sejak awal sudah minta kepada pemerintah agar segera melakukan yang pertama tentu mitigasi. Yang kedua tentu karena melihat geopolitik sedemikian rupa, kemudian gelagat Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga acuannya yang sedemikian dahsyat, maka datang pada kesimpulan bahwa sudah waktunya postur APBN kita, asumsi APBN kita dirubah. Maka kami minta kepada pemerintah begitu reses, kami minta pemerintah langsung mengirim surat kepada DPR dan dalam 2 kali 24 jam DPR akan berikan persetujuan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut daya beli masyarakat yang mau tidak mau DPR memang posisinya bersama pemerintah kebetulan sama. Oke, Bung Justinus, tapi kalau sudah seperti ini, DPR juga sudah punya visi yang sama, punya pandangan yang sama, apakah sudah bisa dipastikan paling tidak energi-energi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah seperti BBM subsidi, LPG 3 kg dan tarif listrik menengah ke bawah ini yakin sudah pasti tidak akan naik ya? Ya tentu saja karena sudah menjadi keputusan bersama sesuai dengan Undang-Undang APBN, pemerintah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DPR. Minta maaf Justinus, bukan berkonsultasi, wajib hukumnya minta persetujuan badan anggaran DPR. Betul Pak Said. Jadi dikonsultasikan terlebih dulu lalu dimintakan persetujuan terhadap angka-angka yang disusun bersama. Jadi sudah bisa dipastikan ini menjadi keputusan politik yang akan diimplementasikan. Nah, ini kan kemarin yang terakhir yang bikin masyarakat agak-agak komplain begitu adalah soal Pertalite ya. Betul ya, saya mohon maaf saya bukan pengguna bahan bakar minyak soalnya. Jadi Pertalite sempat naik walaupun memang ada disediakan pilihan lainnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, tapi apakah pilihan-pilihan nanti untuk masyarakat menengah ke atas bisa dipastikan naik kalau subsidinya kemudian kompensasinya ditambah? Ya, tentu saja. Ya, Pak Said silahkan. Oke, menurut hemat kami, ini kan ada kecenderungan migrasi besar-besaran. Ternyata menengah atas pun memilih Pertalite. Itu tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, bagi kami sesungguhnya, soal kompensasi yang diberikan kepada PLN maupun dalam hal ini energi, yaitu kepada Pertamina, insya Allah sampai akhir Desember kalau ICP-nya pada 100 itu akan cukup memadai bagi Pertamina. Dan Pertamina relatif dari sisi operation cash flow-nya akan positif. Oke, Bung Yusnus silahkan. Ya, saya rasa sudah dijelaskan Pak Said, sudah sangat jelas pemerintah dan DPR menjamin melalui APBN bahwa untuk kebutuhan energi yang dibutuhkan masyarakat banyak tetap diberikan subsidi. Jadi tidak perlu khawatir karena kita juga terus menghitung bagaimana harga keekonomian itu dinamis sepanjang masih dalam range atau dalam kisaran 100 US dollar per barel. Tentu asumsi yang baru ini masih diberlakukan. Tentu kita akan mencermati terus dinamika yang ada. Oke, saya minta analisis dari Mbak Esya kalau begitu. Mbak Esya, ini kan ada beberapa lapis nih yang kita bisa bongkar. Tapi saya mau tanya ke Anda terlebih dahulu. Apakah langkah pemerintah yang sudah dikonsultasikan dan sudah disetujui DPR ini untuk menaikkan subsidi dan kompensasi energi, menurut Anda sudah tepat? Iya, baik. Memang ya, sekarang pemerintah memang dihadapkan oleh situasi yang sulit ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Justinus bahwa di saat pemulihan ekonomi sekarang, kemudian ada geopolitik ya, resiko di eksternal, mendorong harga minyak dunia juga meningkat, dan kecenderungan sekarang memang inflasi tinggi dan nggak cuma di Indonesia juga di negara-negara lain tinggi inflasinya, dan bahkan memang ada resiko ke depan jika memang tidak bisa dihindari bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Memang sekarang daya beli masyarakat juga belum pulih gitu ya, kemampuan dari sektor usaha juga belum pulih sepenuhnya, jadi sehingga momentum pemulihan ini patut untuk dipertimbangkan ya. Kita harus balik lagi gitu ke pertumbuhan yang balik ke sebelum level COVID ini gitu, sehingga memang keputusan untuk menjaga ya daya beli masyarakat
dengan menambah subsidi itu patut dipertimbangkan gitu, karena kalaupun misalnya nanti subsidinya harus berkurang misalnya nanti itu inflasi akan tinggi gitu, rawan seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya Silakan Pak Said. Sebenarnya bukan semata-mata pemerintah memberikan kompensasi dan subsidi. Pada saat yang sama kami melakukan penebalan terhadap Perlinsos sebesar 18,6 triliun. Itulah yang menjadi keyakinan kami bahwa inflasi akan terkendali dan pertumbuhan yang kita harapkan di 5,2% bisa tercapai sesuai asumsi APBN kita di 2022. Oke, Mbak Isya silakan ditanggapi. Iya, memang ya, selain tadi komponen yang kompensasi dan subsidi, ada perlindungan sosial. Nah, kita juga harus lihat dampak dari kenaikan harga minyak ini kan juga sebenarnya memberikan penerimaan gitu ya bagi negara gitu. Nah, sehingga memang penerimaan ini juga harusnya juga disalurkan terhadap yang tadi bagaimana menjaga daya beli masyarakat, dan kita juga bisa dapat tumbuh gitu di masa pemulihan ini. Gitu. Mbak Isya begini, kalau komitmen pemerintah ini betul-betul nanti dikerjakan bahwa untuk bahan bakar kelas menengah ke bawah itu tidak akan dinaikkan, pasti ini akan sangat membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menjaga daya beli mereka. Tapi di sisi lain kita juga harus tengok-tengok APBN ini. Menurut Anda, kira-kira dari apa pernyataan Bu Menkeu dari kondisi APBN kita saat ini yang mana subsidi energi itu terus membengkak, aman nggak kita kira-kira? Iya, memang tadi ya dampak ke depan tuh masih tinggi ya, uncertainty masih tinggi gitu ya. Pergerakan harga minyak dunia juga masih stability-nya, volatility-nya masih tinggi, kemudian harga komoditas juga tinggi. Nah, memang yang harus kita lihat gitu ya, memang bagaimana penerimaan ini ya, kita juga pasti dapat windfall kan dari harga komoditas. Kemudian bisa disalurkan dengan tepat gitu melalui subsidi dan tadi perlindungan sosial itu yang memang ini untuk menjaga daya tahan daya beli masyarakat. Takutnya memang masyarakat tadi yang rentan itu ya bisa jatuh ke kemiskinan kalau misalnya harga-harga naik di dalam negeri. Oke, Bung Justinus, tidak ada yang meragukan kemampuan Bu Sri Mulyani. Saya termasuk salah satunya juga tidak ragu dengan Bu Sri Mulyani. Tapi ini kalau ngomongin soal perlindungan terhadap masyarakat menengah ke bawah, fix ya. Gimana dengan perlindungan dalam tanda kutip terhadap APBN ya? Aman nggak? Aman. Pak saya sudah menyampaikan. Karena Banggar memastikan ketahanan APBN kita di 2022 itu sangat bagus sekali. Nah, itu sesungguhnya kan begini. Mbak Aisyah tadi sudah menyampaikan sedemikian rupa. Kita dapat windfall karena kenaikan berbagai harga komoditas. Ya. Pada saat yang sama, memang windfall itu tidak bisa kemudian kita jadikan hal-hal yang semuanya harus produktif. Karena yang dijaga sesungguhnya adalah 40% masyarakat bawah kita. Sejenak kita itu seakan-akan mundur, tapi sesungguhnya itu akan menyelamatkan dalam jangka panjang perekonomian kita ke depan. Fiskal sekaligus konsolidasi fiskal, karena di balik besarnya kompensasi, besarnya subsidi, penebalan perlindungan sosial, bahkan dana bagi hasil ke daerah ada 47 triliun lebih, kemudian mandatori pendidikan hingga 79 triliun. Itu semua menunjukkan bagi kita bahwa APBN kita sangat responsif, bahwa kenaikan apapun selagi ekspor kita ekspansif, itu sesungguhnya juga akan menguntungkan kita. Baik. Walaupun Mbak Isya tadi wanti-wanti, inflasi harus dijaga. Ya. Nah, daya beli, inilah yang dimaksud kami, dan mungkin Mbak Justinus juga, bahwa administrative price inilah yang memang bisa dikontrol langsung oleh pemerintah. Baik. Oke, Bung Justinus silakan. Ya, tadi menambahkan Pak Said, kami rasa memang pemerintah dan DPR sudah menghitung dengan sangat cermat ya. Maka APBN 2022 ini disiapkan supaya fleksibel dan adaptif terhadap dinamika yang ada. Bahkan kalau kita lihat, meskipun ada penambahan subsidi dan kompensasi termasuk perlindungan sosial, defisit bahkan ditargetkan lebih rendah dibanding proyeksi di APBN 2022. Artinya kita juga melakukan efisiensi, penajaman-penajaman
terhadap belanja sehingga kita betul-betul fokus untuk kepentingan rakyat. Oke, begini, Bung Justinus, ini kalau ada pembengkakan subsidi, otomatis kan dari APBN yang dialokasikan untuk energi ini kan pasti akan meningkat. Nah, selama ini dalam beberapa waktu terakhir ini, terutama masa pandemi, solusi yang banyak dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah meningkatkan pajak. Posisinya saat ini kita sudah pergerakan roda ekonomi sudah mulai kembali berjalan, baik itu di dalam negeri maupun secara global. Tapi kira-kira pemasukan dari mana yang bisa diandalkan oleh Kementerian Keuangan untuk menambal beban subsidi energi ini sehingga posisi APBN tetap aman? Apakah nanti jangan-jangan ada peningkatan pajak lagi? Baik, jadi kami rasa secara intuitif pemerintah dan DPR sudah tepat ya ketika tahun lalu membuat Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagai pondasi untuk reformasi perpajakan. Dan undang-undang tersebut kita dapat memiliki landasan untuk menambah potensi penerimaan tanpa harus mengganggu pemulihan ekonomi, karena semua dilakukan secara terukur dan juga terencana dengan baik. Sebagai contoh, penyesuaian tarif PPN yang berlaku 1 April 2022, itu penyesuaiannya sangat tipis dari 10 ke 11%, dengan tetap memberikan fasilitas kepada banyak barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak. Selain itu kita juga optimistik karena ada windfall yang didapatkan kurang lebih dari proyeksi adalah sekitar 420 triliun, dan itu memang sebagian kita alokasikan untuk subsidi, kompensasi, sekaligus perlinsos. Jadi dipastikan tidak akan ada kenaikan pajak atau pemungutan yang eksesif. Tetap kita akan Sebentar. Tidak ada kenaikan pajak atau pemungutan yang eksesif, artinya tetap ada kenaikan pajak, tapi tidak eksesif, begitu? Ya, yang berlaku 1 April kemarin kan sudah ada penyesuaian dari 10 ke 11%, Mbak Sofi. Yang saya maksud adalah ini kan dari 10 ke 11% sudah jalan. Apakah nanti along the way, misalnya ada peningkatan lagi harga minyak dunia, apakah akan ada apakah akan ada strategi-strategi menarik pajak baru lagi sehingga pajak dinaikin lagi? Kami rasa tidak, karena dengan Undang-Undang HPP kita sudah punya ruang untuk melakukan ekstensifikasi dengan cukup baik. Jadi meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak tanpa mengganggu pemulihan ekonomi. Bahkan PPN baru akan disesuaikan lagi itu 1 Januari 2025. Jadi masih cukup lama. Baik, Pak Said silakan. Kalau saya begini, harga komoditi ini kan luar biasa. Baik batu bara, CPU, nikel dan turunannya maupun migas. Bahkan saya pernah di kolom Kompas menyatakan alangkah baiknya ada undang-undang windfall profit. Para pengusaha kita yang punya tambang, yang biasa di CPU dan sebagainya, ini kan tidak meng-create apa-apa. Duduk manis, tengah malam tidur, pagi-pagi biasa dapat duit. Dari batu bara harganya 100, tiba-tiba besok paginya 200. Ya. Sesungguhnya negara itu berhak menaikkan royalti, menaikkan PNBP, menaikkan pajak ekspor. Oke. Mbak Aisyah? Berbagai negara itu diperlakukan. Cuman di kita karena memang baru masa, sebagai Mbak Aisyah tadi menyampaikan, baru masa pemulihan, mungkin pemerintah masih ngerem. Tapi kalau DPR sudah mintanya, dinaikkan saja. Baik, Mbak Aisyah, tanggapan Anda tentang strategi-strategi yang disiapkan oleh pemerintah dan DPR ini? Ya, memang ya benar tadi yang disampaikan bahwa ke windfall dari ke harga komoditas itu besar sekali gitu ya. Banyak dari pengusaha-pengusaha yang memang tadi tidak melakukan apa-apa tapi mendapatkan pendapatan yang besar gitu ya. Cuman harus kita perhatikan juga ya. Nanti ke depan gitu ya, secara long term, kalau misalnya memang harga itu nanti sudah tidak tinggi lagi, kita juga harus memikirkan peningkatan nilai tambah dari komoditas itu gitu, sehingga kita tidak hanya bergantung pada harga komoditas yang seperti itu ya, yang harus ada yang nilai tambahnya gitu ya. Jadi memang selain tadi yang disampaikan Pak Said, royalti dan lain-lain untuk menambah pemasukan untuk negara, kita juga mesti berpikir secara long term dan medium term bagaimana komoditas itu juga diolah di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah sehingga bisa meningkatkan nilai ekspor yang lebih tinggi. Oke, Mbak Aisyah, satu lagi. Ini kan tadi sudah clear apa kira-kira strateginya pemerintah. Tapi begini, kita berandai-andai. Kalau misalkan volatilitas harga minyak dunia itu masih terus naik turun,
Kalau turun bagus, tapi kalau terus naik selama beberapa bulan, selama mungkin 1 tahun ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan? Iya, memang ya, sekarang kecenderungannya masih tinggi ya, gitu. Ke depan juga selama misalnya masih ada ketegangan geopolitik, perang tersebut belum selesai gitu ya, karena kan supply dan demand komoditas di pasar global juga terganggu gitu, ada disrupsi supply gitu ya. Nah memang ke depan dengan harga yang tinggi itu kita ada 2 dampaknya. Dampaknya yang pertama tadi windfalls, penerimaan negara bisa meningkat sehingga kita juga mungkin bisa dapat ruang untuk tetap melakukan subsidi dan adjustment gitu. Tapi di sisi lain dengan adanya kita sebagai importir ya minyak, nah ini juga yang kita mesti hati-hati gitu ya. Nggak bisa kan, takutnya subsidinya akan terus-terus dan ketahanan APBN juga tidak bisa dihindarkan sesuai dengan amanat undang-undang gitu. Oke, tampaknya dengan kondisi yang masih belum stabil seperti ini, teman-teman di Kementerian Keuangan harus putar otak 24 jam nonstop. Jadi kami harap ketahanannya juga bisa cukup ya, Pak Justinus ya. Baik, waktu saya sudah habis untuk berbincang masalah ini. Terima kasih Bung Justinus, terima kasih Pak Said, dan terima kasih Mbak Aisha sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Baik. Selamat malam.